Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang hasil pengukuran tachymetry titik-titik detail yang dilakukan di gedung LPPM dan lapangan tenis UPI. Sebelumnya materi ini merupakan salah satu subbab dari materi perkuliahan CE 329 survei dan pemetaan dengan dosen penanggung jawab Dr. Insinyur Dr. Andesaji Iskandar Muda Purwo Abijaya, Magister Teknik, serta asisten dosennya Ibu Alia Hapsari AMD. Ini merupakan salah satu mata kuliah di program studi teknik sipil dengan Departemen Pendidikan Teknik Sipil serta Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Universitas Pendidikan Indonesia Bandung pada tahun 2022. Sebelumnya izin memperkenalkan kelompok kami. Kami beranggotakan 7 orang. Yang pertama ada Agung. Perkenalkan nama saya Agung Hasan Wibowo dengan NIM 2106992. Yang kedua ada Fitriani. Perkenalkan nama saya Fitriani Sustia dengan NIM 21075. Selanjutnya ada saya sendiri, Malik Akmal Jafwan dengan NIM 2102095. Selanjutnya ada Isan. Saya Muhammad Zanuya dengan NIM 2106795. Selanjutnya ada Bintang. Perkenalkan nama saya Muhammad Bintang Kurniadi dengan NIM 2100803. Selanjutnya ada Ivan. Perkenalkan saya Rifana Farus dengan NIM 2101995. Dan yang terakhir ada Ruby. Perkenalkan nama saya Robi Justicia dengan NIM 2109195. Yang pertama ada bab 1 yaitu berisikan tentang pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang. Pengukuran titik-titik tachymetry dilakukan setelah pengukuran kerangka dasar vertikal dan kerangka dasar horizontal. Pengukuran titik-titik detail tachymetry pada dasarnya dilakukan dengan menggunakan peralatan dengan teknologi lensa optis dan elektronik digital. Cara tachymetry adalah cara yang paling banyak digunakan, terutama untuk pemetaan daerah luas yang bentuknya tidak beraturan. Pengukuran tachymetry titik-titik detail memerlukan prosedur dalam pengukuran sehingga data yang didapatkan dari lapangan layak untuk diolah. Begitu pula pada pengolahan data tachymetry, prosedur pengolahan data perlu diperhatikan agar data yang dihasilkan akurat sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Namun pada faktanya mahasiswa teknik sipil UPI S1 belum memahami cara pengukuran dan pengolahan data dari tachymetry itu sendiri. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Yang pertama ada pemahaman mengenai cara pengukuran tachymetry titik-titik detail. Yang kedua, kurangnya pemahaman tentang pengolahan data tachymetry titik-titik detail. Yang selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana cara pengukuran tachymetry titik-titik detail. Yang kedua, cara mengolah data dari hasil pengukuran tachymetry titik-titik detail bagaimana. Tujuannya yang pertama untuk mengetahui dan memahami cara pengukuran tachymetry titik-titik detail. Yang kedua, untuk memahami dan mengetahui bagaimana cara pengolahan data hasil pengukuran tachymetry titik-titik detail. Selanjutnya ada bab 2 yang akan dipresentasikan oleh teman kita itu Pengertian dari tachymetry. Metode tachymetry digunakan untuk pengukuran titik-titik detail karena jaraknya biasanya relatif pendek, cepat, mudah, dan praktis. Jarak yang pendek ini biasanya pengaruh refraksi dan keuntungan bumi sangat kecil sehingga cukup diperoleh data dengan cara optis. Pengukuran titik-titik detail dengan metode tachymetry pada dasarnya dilakukan dengan menggunakan peralatan dengan teknologi lensa optis dan elektronik digital. Dalam pengukuran titik-titik detail pada prinsipnya adalah menentukan koordinat dan tinggi titik detail dari titik-titik ikat. Pengukuran titik detail pada dasarnya dapat dilakukan dengan 2 metode yaitu offset dan tachymetry. Menurut Purwo Abijaya tahun 2008. Selain benang silang tengah, diafragma transit atau theodolit untuk tachymetry mempunyai 2 benang horizontal tambahan yang ditempatkan sama jauh dari tengah. Interval antara benang-benang stadia itu
Pada kebanyakan instrumen memberikan perpotongan vertikal pada rambu dipasang sejauh 100. Jadi jarak rambu yang dibagi secara desimal dalam bit persepuluhan dan perseratusan dapat langsung dibaca sampai foot terdekat. Ini sudah cukup seksama untuk menentukan detail-detail fotografi seperti sungai, jembatan, dan jalan yang akan digambarkan pada peta dengan skala lebih kecil. Pengukuran decimetri untuk bidikan miring. Kebanyakan pengukuran decimetri adalah dengan garis bidik miring karena adanya keragaman topografi, tetapi potongan benang sedia dibaca pada rambu tegak lurus dan jarak miring direduksi menjadi jarak horizontal dan jarak vertikal. Pada gambar, sebuah transit dipasang pada suatu titik dan rambu dipegang pada titik tertentu. Dengan benang silang tengah dibidikan pada rambu ukur sehingga tinggi T sama dengan tinggi teodolit ke tanah. Menurut Purwamijaya tahun 2002. Gambar pengukuran desimeter untuk benang miring ada pada gambar 1. Sumber-sumber galat dalam pengukuran desimetri. Galat-galat yang pertama ada galat-galat instrumental. Yang pertama benang desimetri yang jaraknya tidak benar, galat indeks, pembagian skala rambu yang tidak benar, garis bidik transit tidak sejajar, garis arah hipoteropong. Yang kedua ada galat-galat pribadi. Rambu tadi pegang tegak atau hindari dengan pemakaian mikrorambu, salah pembacaan rambu karena bidikan jauh, kelalaian mendatarkan untuk pembacaan unsur vertikal. Kebanyakan galat dalam pekerjaan desimetri dapat dihilangkan dengan yang pertama menggunakan instrumen dengan benar, yang kedua membatasi pajak panjang bidikan, yang ketiga memakai rambu dan info yang baik, yang keempat ada mengambil harga rata-rata pembacaan dalam arah ke depan dan ke belakang. Beberapa kesalahan besar yang biasa terjadi dalam pekerjaan desimetri adalah yang pertama, galat indeks diterapkan dengan tanda yang salah. Yang kedua ada kekacauan tanda plus dan minus pada sudut-sudut vertikal. Yang ketiga ada kesalahan aritmetik dalam menghitung pepotongan rambu. Yang keempat ada pemakaian faktor pengali yang tidak benar. Yang terakhir ada mengalihkan rambu atau rambu harus selalu dipegang tegak lurus. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Rifan Alfaro. Baiklah, buat materi selanjutnya tachymetry secara polar. Tachymetry secara polar, posisi horizontal dan vertikal titik detail diperoleh dari pengukuran secara polar langsung diikatkan ke titik kerangka dasar pemetaan atau titik kerangka penolong, dan juga diikatkan langsung dengan cara polar ke titik kerangka dasar pemetaan. Unsur yang diukur berupa azimut magnetis dari titik ikat ke titik detail, bacaan benang atas, tengah dan bawah, sudut miring, hingga alat di atas di titik ikat. Selanjutnya garis kontur. Garis kontur adalah satu garis yang menghubungkan tempat-tempat yang sangat tinggi dan suatu permukaan tanah di dalam peta. Garis kontur ini dapat kita bayangkan sebagai tepi dari suatu danau atau laut. Rapatan jarak kontur pada suatu peta dengan lainnya menunjukkan keadaan wilayah yang curam. Sebaliknya, semakin jarang jarak antara garis kontur pada suatu peta menunjukkan bahwa daerah yang disebut termasuk dalam kategori landai. Garis kontur memberikan informasi yang maksimum tentang daerah peta dan juga memberikan identitas daerah lainnya yang penting. Garis kontur juga melihatkan elevasi dan konfigurasi permukaan tanah. Selanjutnya garis kontur dapat dibentuk dengan membuat proyeksi terhadap garis-garis kepotongan bidang mendatar dengan permukaan bumi ke bidang mendatar peta. Karena peta umumnya dibuat dengan skala tertentu, maka bentuk garis kontur ini juga akan mengalami pemodelan sesuai skala. Interval kontur dan indeks kontur. Interval kontur merupakan jarak antara dua bidang mendatar yang berdekatan. Pada suatu peta topografi, interval kontur dibuat sama berbanding terbalik dengan skala peta. Semakin besar skala peta, jadi semakin banyak informasi yang tersajikan. Interval kontur semakin kecil. Indeks kontur adalah garis kontur yang penyajiannya ditonjolkan setiap pelipatan interval kontur tertentu, misalnya setiap 10 meter atau yang lainnya. Untuk menentukan interval kontur pada suatu peta topografi adalah interval kontur sama dengan 1/2000 dikali skala peta. Sifat-sifat garis kontur sebagai berikut. Yang pertama ada garis kontur saling melingkari satu sama lain dan tidak akan saling berpotongan. Pada daerah yang curam, garis kontur lebih rapat dan pada daerah yang landai lebih jarang. Pada daerah yang sangat curam, garis-garis kontur membentuk satu garis. Garis kontur pada curah yang sempit membentuk huruf V yang menghadap ke bagian yang lebih rendah.
Garis kontur pada punggung bukit tertajam membentuk huruf V yang menghadap ke bagian yang lebih tinggi. Selanjutnya garis kontur pada suatu punggung bukit yang membentuk sudut 90 derajat dengan kemiringan maksimumnya akan membentuk huruf U menghadap ke bagian yang lebih tinggi. Garis kontur pada bukit atau cekungan membentuk garis-garis kontur yang menutup melingkar. Garis kontur harus menutup pada giginya sendiri, dan yang terakhir dua garis kontur yang mempunyai ketinggian sama tidak dapat dihubungkan dan dilanjutkan menjadi satu garis kontur. Selanjutnya penggunaan garis kontur. Yang pertama, penanda ketinggian atau sudut elevasi suatu tempat atau wilayah tertentu. Yang kedua, penanda ada tidaknya bentuk relief sesuai dengan koordinasi urutan ini. Ketiga, penanda ada tidaknya suatu lereng di suatu tempat atau wilayah tertentu. Penanda pusaran sudut kemiringan suatu lereng pada suatu tempat atau wilayah tertentu. Penanda perhitungan untuk luas daerah genangan dan volume suatu bendung. Selanjutnya penentu rute suatu jalan atau saluran yang memiliki sudut kemiringan tertentu. Selanjutnya penentu ada tidaknya dua titik di lahan yang tingginya sama dan saling dekat. Dan yang terakhir, bahan untuk membuat potongan memanjang. Penentuan dan pengukuran titik detail untuk pembuatan garis kontur. Untuk pengukuran tidak langsung, titik-titik detail yang tidak harus sama tinggi dipilih mengikuti pola tertentu, yaitu pola kotak-kotak, profil, dan pola radial. Dengan pola tersebut, garis kontur dapat dibuat dengan cara interpolasi, dan pengukuran titik detailnya dapat dilakukan dengan cara simetri oleh semua medan, dan dapat pula menggunakan sifat datar memanjang ataupun sifat datar profil pada daerah yang relatif datar. Untuk pengukuran langsung, titik detail yang mempunyai ketinggian yang sama dapat ditentukan posisinya dengan beta dan diukur pada ketinggian tertentu. Cara pengukurannya bisa menggunakan cara simetri atau kombinasi antara sifat datar memanjang dan pengukuran poligon. Terakhir ada interpolasi garis-garis kontur. Ada beberapa cara untuk interpolasi garis kontur, cara taksial atau visual, yaitu titik-titik dengan ketinggian yang sama secara visual, interpolasi dan interpretasikan langsung di antara titik-titik yang diketahui ketinggiannya. Lalu cara hitungan atau numeris. Nah, ini pada dasarnya juga menggunakan dua titik yang diketahui posisi dan ketinggiannya. Hitungan interpolasi dikerjakan secara numeris atau eksak menggunakan tempat penggunaan. Pada gambar titik A yang terletak pada garis ketinggian lebih dari 600 berada pada jarak. Terakhir ada cara grafis yang dilakukan dengan bantuan garis-garis sejajar yang dibuat pada kertas transparan. Garis-garis sejajar dibuat dengan interval yang sama disesuaikan dengan tinggi garis kontur yang akan dicari. Buat materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Agung. Kemudian di bab 3 ada metodologi. Itu pertama lokasi praktikum, yaitu di gedung LPPM dan lapangan tenis. Kemudian waktu pelaksanaan praktikum pengukuran dan pengolahan data batimetri, titik detail dapat dilihat pada tabel 1 itu yang pertama membuat tujuan pada tanggal 24 November, kemudian membuat rumus masalah pada tanggal 24 November, pengumpulan materi 25 November dan penyusunan laporan 26 sampai 27 November. Kemudian ada metode kegiatan yaitu metode kualitatif, kemudian ada populasinya itu situs-situs dari internet, jurnal yang memiliki hubungan dengan materi yang dibahas. Kemudian instrumennya itu teodolit, satu buah statif, satu buah gunting dan benang, kemudian 2 rambu ukur dan alat pengukuran dan 1 buah payung, lalu 1 buah meteran, cat, peta wilayah situasi dan peminjaman alat serta absorpsi kelompok. Kemudian data primer yang digunakan yaitu data hasil pengukuran taksimetri, lalu data sekunder itu bersumber dari jurnal dan artikel di internet. Kemudian teknik analisisnya itu teknik analisis kualitatif. Bab 4 yaitu hasil pembahasan akan dilanjutkan dengan dalam video. Baik, selanjutnya masih ke bab 4 hasil dan pembahasan. Jadi untuk data di lapangannya kita mengambil data di lokasi pengukuran yaitu gedung LPPM dan lapangan tenis UPI. Terus dengan jumlah titik ikatnya itu ada 17 titik dan total jumlah titik detail di gedung LPPM ini ada 200 titik detail. Nah, berdasarkan pengukuran taksimetri titik-titik detail di gedung LPPM ini
maka didapatkanlah data-data di lapangan. Nah, data-datanya itu adalah sebagai berikut. Jadi di sini tuh kita mendapatkan koordinat awal dari titik ikat berupa X, Y, dan Z dari GPS. Terus juga kita dapat data tinggi ala teodolit, dapat pembacaan benang atas, benang tengah, benang bawah, terus juga bacaan sudut horizontal dan juga sudut vertikal. Nah, untuk titik pertama ditabelariskan seperti tabel berikut. Ada 11 titik detail, lalu di titik ikat 2 juga ada 11 titik detail, kemudian di titik ikat 3 ada 11 titik detail, titik 4 ada 11 titik detail juga, titik ikat 5 ada 11 titik detail, titik ikat 6 ada 11 titik detail, titik ikat 7 11 titik detail, titik ikat 8 ada 11 titik detail, terus titik ikat 9 ada 11 titik detail. Kemudian di titik ikat 10 itu ada 15 titik detail, titik ikat 11 juga ada 15 titik detail, kemudian titik 12 ada 15 titik detail, titik 13 ada 12 titik detail, titik ikat 14 ada 11 titik detail, kemudian titik ikat 15, 16, dan 17 ada 11 titik detail. Kemudian setelah mendapatkan data di lapangan, kita masuk ke pengolahan data titik tachymetry, titik-titik detail. Nah, jadi dari tabel 1 ini kita punya data hasil pengukuran titik-titik detail di patok 1 atau titik ikat 1 yang kemudian akan kita olah. Nah, pengolahannya itu sebagai berikut. Yang pertama ada pembacaan sudut inklinasi. Nah, pembacaan sudut inklinasi ini menggunakan rumus I sama dengan 90 derajat dikurangi dengan pembacaan sudut vertikal. Untuk contoh perhitungannya pada titik ikat 1, titik detail 1 itu I sama dengan 90 derajat dikurangi 91,8625 derajat. Jadi sudut inklinasinya itu minus 1,8625 derajat. Terus yang kedua ada mencari nilai kosinus dari sudut inklinasi, yaitu kosinus dari negatif 1,8625 contohnya, dan hasilnya itu adalah 0,9995. Terus selanjutnya adalah mencari jarak miring, yaitu rumusnya D miring sama dengan BA min BB dikali 100 dikalikan dengan kosinus inklinasi. Nah, jadi untuk di titik detail yang pertama itu kita dapatkan jarak miringnya adalah 7,39 km. Terus pengolahan data yang berikutnya adalah mencari nilai kosinus 2 inklinasi. Rumusnya itu adalah cos 2i sama dengan kosinus dari sudut inklinasi dikalikan dengan kosinus sudut inklinasi atau kosinus kuadrat inklinasi. Jadi untuk titik detail pertama itu didapatkan nilai cos 2-nya adalah 0,9989. Yang kedua adalah mencari nilai sinus 2i. Nah, sinus 2i ini rumusnya adalah sinus dalam kurung 2 dikalikan dengan sudut inklinasi. Nah, di sini sudut inklinasinya minus 1,8625 yang tadi, sehingga didapatkan hasilnya itu sinus 2i sama dengan negatif 0,065. Selanjutnya ada mencari delta H atau perbedaan ketinggian, yaitu delta H sama dengan tinggi alat ditambahkan dengan BA min BB dikali 50 dikali sinus 2i dikurangi benang tengah. Nah, untuk pembacaan di titik detail yang pertama itu delta H-nya sama dengan tinggi alatnya 1,271 ditambahkan dengan BA-nya 1,125 dikurangi BB dengan 1,051 dikali 50 dikalikan dengan sinus 2i nya adalah negatif 0,065 dikurangi benang tengah. Benang tengahnya itu 1,087, sehingga pada titik detail pertama itu kita dapatkan delta H-nya adalah negatif 0,056. Dan untuk titik detail berikutnya ditulis secara tabelaris. Pengolahan yang berikutnya dilanjutkan oleh rekan saya Muhammad bin Abdul. Baik, untuk pengolahan data selanjutnya angkanya itu kita bisa mencari koordinat X-nya. Nah,
Untuk mencari koordinat X ini, kita dapat menggunakan rumus X awal ditambah sinus alfa dikali jarak. Maka untuk koordinat X pada titik titik 1 ini diperoleh 786,470,104. Untuk langkah berikutnya, kita bisa mencari koordinat Y. Mencari koordinat Y ini kita bisa menggunakan rumus Y awal ditambah cos alfa dikali jarak. Maka setelah kita substitusikan angka-angkanya, diperoleh koordinat Y-nya pada titik titik 1 yaitu 924,0930,723. Nah, kemudian untuk langkah selanjutnya kita bisa mencari tinggi Z. Nah, untuk mencari tinggi Z ini kita bisa menggunakan rumus Z sama dengan TI ditambah delta H. Maka kita substitusikan, karena delta H-nya sudah dicari sebelumnya, maka delta H-nya sama dengan minus 0,056. Maka dari itu hasil Z yaitu 949,9436. Nah, untuk pengolahan titik detail yang lainnya disajikan secara tabelaris seperti tabel di samping. Nah, kemudian untuk titik ikat lainnya disajikan juga secara tabelaris, dihitung menggunakan software Excel dan berikut hasil. Kemudian ini untuk hasil titik ikat 3 dan titik ikat 4, caranya sama seperti sebelumnya, dan ini hasil. Kemudian ini untuk titik ikat 5 dan 6 disajikan juga secara tabelaris. Kemudian untuk titik ikat 7 dan titik ikat 8 sama seperti sebelumnya disajikan juga secara tabelaris, itu menggunakan software. Ini selanjutnya untuk titik ikat 9 dan titik ikat 10 sama seperti sebelumnya juga. Untuk titik ikat 11 dan titik ikat 12 sama seperti sebelumnya juga disajikan secara tabularis untuk menggunakan software Excel. Ini untuk titik ikat 13 dan titik ikat 14 hasil perhitungan datanya. Dan ini untuk titik ikat 15 dan titik ikat 16 untuk hasil pengolahan data kasih sama seperti sebelumnya. Dan ini untuk titik ikat 17. Dan ini merupakan hasil gambar digital yang telah kelompok kami digitasi, maka seperti ini. Dan terdapat kontur digitasi jalan serta vegetasi dari gedung LPPM dan lapangan tulis. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh Selanjutnya bab 5 mengenai kesimpulan, implikasi dan rekomendasi. Untuk kesimpulannya, pertama, berdasarkan pemaparan hasil serta pembahasan pengolahan data desimetri titik detail di gedung LPPM dan lapangan TNI Supi, maka dapat disimpulkan bahwa pengumpulan desimetri titik detail relatif cepat dan mudah karena yang diperoleh dari lapangan adalah pembacaan value, sudut horizontal atau azimut magnetis, sudut vertikalnya yaitu zenit atau inklinasi, dan tinggi alat. Pada praktikum di lokasi gedung LPPM didapatkan 200 titik detail pada 17 titik ikat. Untuk kesimpulan yang kedua, pengolahan data desimetri merupakan upaya untuk memperoleh informasi dari pengumpulan desimetri yaitu posisi planning matriks X, Y, dan ketinggian Z. Maka pengolahan data dimulai dari mencari BA dan BB, kemudian dengan DA, BX, CI, COSI, dan delta A. Setelah didapatkan data-data tersebut, maka dapat diketahui koordinat X, Y, dan ketinggian Z yang kemudian dapat digunakan untuk menentukan garis-garis kontur untuk penggambaran pengumpulan desimetri. Kemudian kalau untuk implikasinya, yang pertama, pemahaman prosedur pengukuran desimetri dan penggunaan alat teodolit yang baik dapat memudahkan proses pengukuran. Pengukuran yang dilakukan pun harus sesuai dengan patok pada pengukuran sifat data dan poligon. Pengolahan data manual dapat membantu surveyor memahami data dan perhitungan dalam pengolahan data yang didapatkan. Maka perhitungan harus ditunjang dengan pengolahan data secara digital sebagai kontrol perhitungan. Untuk rekomendasinya, yang pertama, para mahasiswa harus lebih teliti dalam pengukuran desimetri titik
titik vital, pengukuran harus dilakukan sesuai dengan prosedur agar mendapatkan data yang optimal dan layak untuk diolah. Yang kedua, para mahasiswa harus lebih teliti dalam perhitungan dan pengikutan data taksimetri titik agar hasil perhitungan memenuhi syarat dan tidak terjadi blunder, sehingga didapatkan koordinat planimetris X, Y, dan ketinggian Z yang dapat menjadi acuan untuk membuat peta kontur. Daftar pustakanya yang pertama dari Pramukti S 2014 dengan judul meningkatkan pemahaman kontur interval dalam pembelajaran geografi kompetensi UNES PP 1640 sampai 1648 Kabupaten Demak Semat 2. Yang kedua ada Purwamijaya Iskandar Muda tahun 2008 dengan judul Teknik Survei dan Pemetaan Jilid 2 Jakarta Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan. Yang ketiga ada Iskandar Muda Purwamijaya tahun 2020 dengan judul Petunjuk Partikel Ilmu Tanah Bandung Universitas Pendidikan Indonesia. Yang keempat ada Ramadhani AB Awaludin M Sasmito B 2017 dengan judul Analisis Pengukuran Bidang Tanah dengan menggunakan GPS pemetaan. Diperoleh dari Jurnal Geodesi Universitas Diponegoro Departemen Teknik Geodesi Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. Yang ketujuh ada Sadamha tahun 2021 dengan judul garis kontur yang diakses pada https://geospatial.com garis kontur. Dan yang terakhir ada Yulianti Fitri tahun 2016 dengan judul kumpulan resum ilmu ukur tanah Bandung. Untuk lampirannya, yang pertama di sini ada mahasiswa sedang memasang alat, kemudian di sebelahnya ada mahasiswa yang sedang membidik, dan yang terakhir itu ada mahasiswa yang sedang mencatat hasil pendidikan. Mungkin sekian dari kelompok kami. Bila ada salah-salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.